Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri British GP Silverstone. Akhirnya kita melihat lagi motor di track setelah 1 bulan lebih liburan, dan itu mutung banget nunggunya. Tapi sebelum memasuki akhir pekan, ya Paha bikin pengumuman akhirnya Papa Lukas resmi bergabung dengan Yamaha untuk tahun depan. Nah, jadi buat yang nanya, itu penaltinya berapa Mbak Ayu? Jadi gini sebenarnya, Honda itu bukan nggak nahan Papa Lukas, enggak. Jadi ceritanya kan kemarin itu klausulnya adalah Alex Rins boleh pindah dari LCR kalau ada tawaran dari tim pabrikan. Tetapi tim pabrikan Honda menjadi prioritas. Itulah kenapa sebelum memasuki Silverstone kita dengar gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Papa Johan, aka Johan Mir, itu mengetuk pintunya Gresini. Padahal di atas kertas dia masih ada kontrak yang fix dengan Honda sampai tahun 2024. Kenapa bisa dia ngetuk pintu Gresini? Udah gue bilang itu adalah win-win solution. Gimana caranya Honda menahan Papa Lukas dan mereka ikhlas melepaskan Mir. Kenapa? Karena Jordan Rakor, Tuan Putri, agak-agak kalau gue bisa bilang sih main kucing-kucingan. Antara mau pergi dengan enggak. Jadi daripada berspekulasi mending mereka cari yang pasti mau pergi aja. Nah kebetulan Papa Johan itu pengen pergi. Jadi diizinkanlah Papa Johan untuk ngetuk pintunya Gresini supaya ada seat untuk Papa Lukas naik ke tim pabrikan. Jadi ngerti kan skenarionya. Sayang 1000 sayang, Gresini nggak bisa terima. Why? Karena seat yang tersisa di Gresini itu adalah seat hak pabrikan Ducati. Mereka udah nggak bisa main-main lagi soal itu. Kenapa? Karena itu adalah syarat yang diajukan oleh Ducati ketika mereka sepakat memperpanjang kontrak. Jadi Ducati udah mengingatkan, Gresini lu jangan lagi main-main dengan seat jatahnya pabrikan, nggak bisa. Nggak bisa kayak kemarin lu main belakang aja, main-main terima Alex Marquez tiba-tiba. Nggak pakai pamit-pamit. Udah diingatin sama Ducati. Jadi meskipun Gresini misalnya pengen terima Papa Johan, nggak bisa tanpa persetujuan Ducati. Udah gue bilang di podcast yang lalu, listnya Ducati paling atas itu adalah Morbidelli. Jadi kalaupun ada yang mau didepak dari Gresini, maka itu wajib punyanya Morbidelli. Atau opsi lainnya yang merupakan skenario favoritnya Ducati adalah Best dilepas ke Pramac, yang memang sebenarnya Ujo nggak mau, tapi mau nggak mau Morbidelli masuk di Muni VR46. Nah Gresini ini seatnya jelas juga bukan untuk Papa Johan. Sudah ada ngantri Tony Arbolino sama Johan Zarco. Kenapa Johan Zarco Mbak Yu? Jadi gosip sepoi-sepoi sebenarnya Papi Peripuik itu mengajukan dan merekomendasikan Iker Lecuona, which is belum ada kabar di WSBK. Dia nggak tahu apakah diperpanjang, apakah digimanain, nggak tahu. Itulah kenapa Papi Peripuik mencalonkan Iker Lecuona untuk menempati seatnya Alex Rins. Kenapa? Karena ini anak pantang mundur kalau menurut gua. Pantang mundur dan emang benar-benar mendedikasikan profesionalismenya untuk mengendarai motor Honda. Nah, sementara Zarco adalah pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia punya latar belakang Ducati, which is adalah pabrikan terkuat di MotoGP saat ini. Jadi kalau lu ambil Zarco, ada kemungkinan lu bisa nyuri-nyuri sedikit nih rahasianya Ducati, bener nggak? Terutama karena Zarco itu naik motor pabrikan. Opsi lainnya adalah Morbidelli. Nah ini yang kemungkinan besar diveto sama Papi Peripuik, no. Karena dia punya latar belakang VR46 yang memang Puik yang ya you know lah ya, karena dia kan bumpernya Tuan Putri Marquez itu memang no. Jadi mereka sebenarnya lebih setuju kepada Zarco. Nah gimana dengan Zarco-nya? Jadi gini, Ducati itu nawarin seat Gresini untuk Zarco. Kenapa? Karena memang Marquez layak untuk promosi. Dan itu juga sedikit mengurangi biayanya Ducati. Jadi gini, kalau misalnya Marquez dikontrak oleh pabrikan di Muni VR46 plus Morbidelli dikontrak oleh pabrikan di Gresini, sementara duo Pramac dan duo tim pabrikan Ducati itu dikontrak juga sama pabrikan, otomatis ada 6 rider di bawah kontrak pabrikan Ducati. Banyak duit yang keluar di situ, Kak. Kalau skenarionya diubah, Best naik ke Pramac, Morbidelli masuk ke VR46, otomatis Ducati nggak perlu kontrak dia, bener? Dia ada di bawah kontraknya Muni VR46 dong, bener? Jadi Zarco
Kalau misalnya dia mau masuk di Gresini, tetap ada di bawah kontrak pabrikan Ducati. Otomatis duo Pramac, duo tim pabrikan plus Zarco, 5 rider di bawah kontrak pabrikan. Jadi agak ringan lah biayanya Ducati. Nah, Zarco-nya gimana? Mau apa enggak? Zarco bilang kayak gini, LCR itu memang menantang. Karena memang Cesinello itu memang menerima tawaran dari Tony Arbolino memang juga. Tapi ciri khasnya LCR itu adalah rider pengalaman. Mereka nggak mau terima rookie. Jadi memang Arbolino otomatis no di sana. Mereka lebih memilih Zarco kalau bisa memilih Zarco. Nah, Zarco-nya gimana? Zarco-nya bilang gini, ya memang LCR itu adalah sebuah tantangan, terutama karena dia dijanjikan gaji yang lebih tinggi daripada di Gresini, satu. Kedua, otomatis motor pabrikan. Warisannya Papa Lucas. Ya, meskipun supportnya tetap dipertanyakan sih. Tapi otomatis motor pabrikan. Nggak bisa enggak. Jadi, Zarco bilang ya memang menantang sih, tapi saya lebih senang sama Ducati. Artinya, dia siap memakai motor bekas dan masuk di Gresini. Kenapa? Karena dia bilang, saya tahu saya rider kuat. Saya tahu saya rider yang cepat. Dan saya masih punya peluang meskipun sudah tua. 33 tahun. Meskipun saya sudah tua, tapi saya masih bisa cepat di MotoGP. Morbidelli otomatis dia menolak tawaran dari Yamaha WSBK karena itu waktunya dia untuk menerima tawaran itu cuma sampai tanggal 6 Agustus kemarin dan dia nggak ada pengumuman sama sekali. Itu artinya dia resmi menolak tawaran dari WSBK. Itu dia ditawari, kalau kalian dengar podcast gue sebelumnya, itu ditawari 1 juta euro per tahun sebenarnya. Tapi kemarin tawaran itu naik jadi 1,5 juta euro per tahun dan itu masih ditolak sama Morbidelli. Jadi rider Cole Morbidelli selain opsinya di Ducati, dia juga punya opsi di LCR. Manajernya katanya ngomong, tapi ya seperti yang gue bilang tadi, Papi Perpuig no. Kenapa? Karena dia punya hak veto di situ. Karena ridernya LCR itu ada di bawah kontrak pabrikan, kecuali Idemitsu ya. Pangeran Rakor itu di bawah kontraknya Idemitsu. Tapi LCR itu ada di bawah kontrak pabrikan. Nah, itu kan haknya Papi Perpuig. Nah, di veto sama Papi Perpuig. No, mending dia ambil Zarco. Jadi Morbidelli bilang, kenapa dia menolak opsi WSBK? Dia bilang, saya ini masih 28 tahun, masih cukup muda. Dan saya yakin saya cepat. Dan mungkin dia masih bisa jadi calon Jurdun. Lihat aja Best, paling enggak masih bersaing lah di top 3. Jadi kemarin terkonfirmasi juga sama Ciabatti bahwa memang mereka berminat sama Morbidelli. Jadi dia bilang, dulu Morbidelli ini adalah rider yang kuat, rider yang suka menang. Masalahnya berubah ketika dia mulai cedera dan ketika dia pulih dari cedera, dia dapat motor yang emang beda riding style-nya dia. Dan dia dapat juga teammate yang gak mau bagi gimana caranya supaya ini barang bisa dikendarai dengan baik, susah. Jadi memang dia harus nyari sendiri gimana caranya riding style-nya dia. Jadi memang butuh waktu. Jadi Ciabatti bilang, kami pengen lihat Morbidelli naik di Ducati. Nah, buat yang nanya gimana soal adaptasinya nanti Mbak Yu. Jadi gini, Morbidelli ini punya postur yang mirip-mirip sama Pecco Bagnaia sama Marco Bes. Satu-satunya yang jadi masalah para rider di Ducati itu cuman Luca Marini. Kenapa? Karena dia itu udah kayak papan setrikaan, tinggi, lebar, nggak jelas gitu. Akhirnya masalah dengan ergonomisnya. Yang lain sukses dengan Ducatinya, kecuali Fabio De Gianantonio. Jadi memang kalau menurut gua, dia itu sisa nanya aja sama Marco Bes, sisa nanya sama Pecco Bagnaia, gimana sih caranya naikin ini barang? Nggak susah kok. Kalau menurut gua sih. Tapi ya kita lihat aja nanti. Jadi skenario terbaik yang menurutnya Ciabatti, gosip sepoi-sepoinya itu yang dia mau adalah satu, Marco Bes naik ke Pramac, which is dia nggak perlu repot-repot untuk mengontrak 6 rider, karena Morbidelli sudah pasti akan ada di bawah kontraknya Muni VR46. Sementara seat untuk Gresini itu adalah untuk Zarco. Kenapa? Karena Ciabatti masih suka sama Zarco sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, Zarco-nya mau apa enggak. Kenapa? Karena dia punya opsi ke LCR, which is Honda pengen juga ambil dia. Jadi kalau Zarco terima tawaran untuk ada di Gresini, dia akan ada di Gresini, otomatis Tony Arbolino nggak ada seat. Tapi kalau dia pindah ke LCR, maka itu seat bakal Tony Arbolino yang ada di urutan kedua list pendatang baru Ducati. Oke? Lalu Pedro Acosta apa kabar? Nah, ini dia nih. Ini dia nih yang perkara.
Jadi Stefan Pierer itu sama bos besar KTM itu agak-agak bingung pusing 7 lapnya Red Bull Ring lah dia. Jadi kayak gini, dia itu sebenarnya sudah lobby Gresini. Jadi Stefan Pierer itu bilang kayak gini, sebenarnya kami sudah menghubungi Gresini di seri Le Mans kemarin di Perancis. Karena Gresini adalah satu-satunya tim satelit yang habis kontrak tahun ini dan harus perpanjang untuk tahun depan. Tetapi waktu itu nggak ada jawaban dari Nadia Gresini. 2 minggu kemudian muncullah kabar bahwa mereka sudah sepakat sama Ducati untuk memperpanjang kontrak. Oke? Jadi memang waktu itu kalau kalian dengar podcast gue di seri Sasene ya, kalau nggak salah gue bilang bahwa Ciabatti mengkonfirmasi mereka sedang dalam tahap akhir perpanjangan kontrak dan kemungkinan akan diumumkan di Silverstone waktu itu. Tetapi faktanya sampai di Silverstone belum ada pengumuman. Sepertinya masih gontok-gontokan soal rider. Jadi si Stefan Pierer bilang 2 minggu setelahnya ada kabar bahwa mereka sepakat untuk memperpanjang kontrak. Jadinya kami teleponlah LCR. Bukan mau bujuk-bujuk mereka, enggak, cuman mau nanya kira-kira situasi kontrak lu gimana tahun depan. Nah, Lucio bilang masih ada kontrak buat tahun depan, jadi nggak bisa pindah. Dan Lucio emang sudah clear bilang kami nggak bakal pindah dari Honda meskipun kontraknya habis. Nah, sementara RNF itu sudah kadung sama Aprilia dan kami nggak ada niat untuk mengambil mereka. Karena dia tahu kondisi keuangannya RNF ini adalah tim satelit yang paling nggak, kalau gue bisa bilang disubsidi penuh mungkin ya sama Aprilia. Kalau nggak bisa dibilang ada sedikit andilnya mereka, bisa dibilang subsidi penuh. Sementara kalau Gresini ya mereka ada subsidi tapi nggak full karena ada satu seat yang memang itu adalah milik tim satelit. Kalau RNF itu dua-duanya dikontrak sama Aprilia. Jadi memang Stefan Pierer nggak terlalu berminat sih sama RNF. Yang dia minat itu adalah Gresini sama LCR. Nah, perkaranya lagi adalah dia nggak mau lepas satupun ridernya. Terutama karena di Silverstone kemarin, itu even Pol Espargaro yang gua amazing banget, dia berhasil finish 20 lap loh ya. Dengan kondisi dia hilang satu ruas tulang belakang, dengan kondisi yang dia mengakui bahwa 3 lap pertama nyaman, setelah 3 lap dia mulai kesakitan, lap ke-6 ke-7 dia sudah mulai berpikir untuk balik ke pedok, tapi akhirnya dia tahan dan akhirnya berhasil finish dan bawa pulang poin karena dia finish tempat ke-12, which is bagus banget kalau menurut gua. Dan Augusto Fernandes yang lu bisa lihat nyali dia di atas motor dalam kondisi hujan itu lumayan bagus. Jadi memang Stefan Pierer itu sama sekali nggak niat untuk mendepak salah satu dari ridernya yang 4-4 saat ini. Jadi dia bilang saya mau punya ini 5. Saya sudah coba bujuk-bujuk Dorna, akan terus membujuk Dorna. Gimana caranya supaya diizinkan paling nggak 1 seat lah untuk tim satelit. Untuk Pedro Acosta doang. Tapi kalau mereka minta nggak bisa ganjil begitu, harus 2. Ya sudah kami taruh 6 rider, tetap bakal ada. Pokoknya harus ada itu tim satelit, terserah gimana caranya. Tetapi Dorna punya, bukan ketentuan sih kalau menurut gue, itu sebenarnya cuma rencananya Dorna adalah mereka nggak akan kasih 2 seat itu untuk tim satelit, maunya adalah tim pabrikan. Sementara Stefan Pierer ya memang ada opsi untuk bikin pabrikan baru, gas-gas itu adalah pabrikan sendiri di bawah grup mereka. Tetapi itu artinya mereka harus keluar dana untuk bayar royalti plus bikin motor baru untuk gas-gas. Sementara dia pengennya Pedro Acosta itu naik motor KTM. Jadi memang beda kepentingan. Nah akhirnya Stefan Pierer bilangnya begini. Intinya adalah ada 1 satelit yang habis kontraknya tahun depan. Dan ada 1 pabrikan yang kebanyakan satelitnya. Jadi kita berstandar dari situ. Jadi gua nggak tahu apakah niatnya adalah untuk memaksa Gresini cerai dari Ducati, yang memang sebenarnya kalau menurut gua itu yang dimau oleh Muni VR46 karena mereka nggak mau banget masuk ke Yamaha. Mending Gresini yang keluar. Bener nggak? Jadi kemungkinan mau dipaksa cerai Gresini dari Ducati atau win-win solution, bujuk-bujuk Dorna gimana kalau Gresini 1 seat, KTM 1 seat. Adil, bener? Ini seperti Idemitsu sama LCR di Honda, cuman bedanya adalah mereka 1 pabrikan. Nah, ini kasusnya adalah beda pabrikan, jadi satu-satu. Kalau emang nggak mau bikin tim baru, maunya gitu, maunya KTM. Jadi ya kita lihat bujuk-bujuknya akan seperti apa.
Oh ya, reaksi para tuan putri soal kepindahan Papa Lukas. Jadi Snack Taro ini sudah memperkirakan bahwa memang Papa Lukas bakal pindah dari Honda. Jadi dia bilang, ya saya memang agak aneh perasaan saya bahwa saya akhirnya ganti teammate karena selama ini teammate saya memang cuma Morbidelli. Tetapi saya merasa mungkin dia akan membantu pengembangan M1 karena dia adalah salah satu rider yang bekerja di 3 pabrikan di 3 tahun terakhir. Jadi habis dari Suzuki tahun lalu, tahun ini dia di Honda, tahun depan dia di Yamaha. Jadi menurut dia ya punya banyak informasi lah, ada gunanya mungkin nanti. Sementara Marc Marquez mulai nih nyinyi. Jadi dia bilang, kayaknya kemarin kan dia sendiri yang bilang bahwa Honda nggak seburuk itu. Kalau memang nggak seburuk itu, kenapa dia pindah? Karena Marc Marquez sama Joan Mir ini merasa sedikit dipermalukan dengan kata-katanya Papa Lukas yang bilang, bagi saya Honda nggak seburuk itu. Jadi dia bilang, kan dia sendiri yang bilang Honda gak seburuk itu, kenapa dia pindah? Jadi ya Papa Lukas sendiri bilangnya kayak gini, saya bukannya gak punya pilihan lain, tetapi masalahnya adalah saya sangat kurang support di Honda. Sebenarnya saya gak masalah di tim satelit, asal saya dikasih support. Nah ini masalahnya, saya gak dikasih support. Masih ingat perkara sasis Kalex yang sama sekali belum pernah dia coba sampai sekarang? Jadi dia bilang, kalau saya di Yamaha karena saya adalah tim pabrikan, ya otomatis saya akan dapat support. Itu yang saya cari. Kurang lebihnya sih seperti itu. Makanya dia memilih untuk pindah. Daripada dia bertahan di LCR, gak dapat support, ala-ala anak tirinya Papi Peripuik gitu kan. Daripada makan hati, mending pindah menurut dia. Ya masuk dia akal sih, tapi kita lihat lah akan seperti apa pengembangan dia di Yamaha tahun depan. Ada beberapa jurnal yang taruhan bahwa mungkin dia bisa menang di atas M1. Kemungkinan besar iya. Kalau dia bisa menang, otomatis pengembangan itu akan pindah dari Snack Taro ke Rins. Nah, kita pindah ke British GP. Di British GP ini mulai berlaku aturan baru mengenai prakualifikasi dan aturan batas minimal tekanan ban. Jadi ada batas tekanan ban, kalian mundur aja ke podcast terakhir kalau mau lihat aturan tekanan bannya seperti apa. Beberapa rider lumayan nggak terbiasa, tapi ya mau nggak mau daripada gitu kan. Untungnya adalah nggak ada yang ukur itu tekanan ban selama balapan. Jadi waktu mulai start itu diukur, semuanya memenuhi syarat, tapi selama balapan kan itu minimal jaraknya setengah balapan, itu nggak ada yang ukur. Jadi kalau di sprint race minimal 5 lap, kalau di full race minimal 10 lap, nggak ada yang ukur. Jadi ya menurut gue mungkin itu sebagai sebuah contoh mungkin ya. Kira-kira contoh kasusnya kalau hujan seperti apa, kalau panas seperti apa. Karena itu kan kemarin di full race kan dia mix, jadi nggak bisa dicampur aduk. Wajar kalau ada turun tekanan. Kenapa? Karena kan suhu trek mendingin ditambah lagi hujan, ya mau nggak mau turun tuh tekanan ban, lu nggak bisa maksa, bener nggak? Jadi kemungkinan karena kondisi flag to flag itu akhirnya nggak ada yang mengukur tekanan ban selama setengah balapan. Tapi ya kita lihat lah nanti di Austria apakah masih akan diterapkan aturan yang sama dan kali ini akan diukur atau gimana. Nah di Silverstone kemarin juga kita bisa melihat pabrikan-pabrikan mana yang mengerjakan PR musim panas mereka. Jadi kemarin Aprilia turun dengan aero baru, Yamaha turun dengan aero baru, Honda turun dengan aero baru. Tapi yang pakai baru Nakagami. So far yang paling berhasil adalah Aprilia. Jadi kemarin memang di tes Misano itu Savadori sempat menguji sasis baru. Gua nggak bisa bilang full karbon, tapi sepertinya sebagian besar karbon. Jadi ada kan yang 20%, 30%. Tapi kalau dilihat dari penampakannya, kalau bukan full ya berarti paling enggak 75-80% karbon. Yang terakhir pakai sasis karbon seperti ini adalah Ducati, zamannya Casey Stoner, udah lama banget. Dan dipilih kembali oleh Aprilia. Gua nggak tahu apakah pertimbangannya adalah untuk mengatasi charternya apa gimana. Tapi aeronya tetap dipakai di Silverstone kemarin. Dan itu lumayan bagus kalau menurut gua. Kalau kalian lihat event Papa Alice itu lumayan bagus loh di full race. Bayangkan dia mulai dari belakang P16. Kalau gua sih duanya mungkin dia pakai KW1 juga sih. Tapi terlepas dari KW1 atau KW2, taruhlah papa kembar pakainya KW2, tetap bagus, tetap bertahan bannya. Sementara Ducati mulai keteteran. Ini adalah penyakitnya Pecco-Bagnaia ya kalau gua lihat-lihat di musim ini. Kalau dia udah mendominasi lama, biasanya dia disusul. Kayaknya mulai dari tahun lalu deh ya. Kalau dia udah mendominasi lama, dia biasanya disusul. Dan itu kalau sudah diserang di lap terakhir, susah buat dia melawan lagi.
Jadi ya menurut Peko masih terlalu dini untuk mendeteksi apakah ini kelemahannya Desmo GP23 atau gimana. Tapi diakui bahwa memang papa kembar itu cepet banget. Waktu di lap terakhirnya dia bilang saya itu sudah limit banget, itu ban udah habis, udah nggak bisa ngelawan lagi. Jadi udahlah saya kasih dia memang layak untuk menang. Jadi memang ada kemungkinan ada faktor aero yang membantu para Aprilia ini untuk mempertahankan ban mereka. Kecuali Papa Alis, kalau menurut gue dia dapat KW1, Martin juga dapat KW1. Udah gue bilang calon ikan hiu batal gagal satu ini bakal masuk dalam skenario cadangan untuk tahun ini kalau Pecco Bagnaia mulai mendominasi. Dan which is kemarin dia berhasil naik ke top 2. Jadi kalau ada yang nanya kira-kira dapat jatah lagi nggak dia di Austria? Kalau gue rasa iya, paling nggak KW1 jatahnya. Kenapa? Karena udah gue bilang si Ori itu bakal dijatah ke 2 tuan putri pabrikan Jepang, Snake Taro dan Jeroen Rakor. Apakah ada bukti? Kalian bisa lihat di hari Minggu kemarin. Mereka lumayan mendominasi pakai ban slick. Bener nggak? Kecuali ketika hujan, nah mulailah geol-geol kiri kanan. Tapi sebelum hujan turun, mereka lumayan naiknya. Bener? Kelihatan kan pakai orinya. Itu adalah salah satu cara gimana caranya mereka mempertahankan duo pabrikan Jepang ini di MotoGP. Karena kalau memble banget seperti kalian lihat di sprint race yang mereka ngopi bareng di barisan belakang, pengakuannya Marc Marquez sih dia bilang, gue sengaja nunggu para Honda di belakang terus rame-rame touring maksudnya. Itu kalau nggak pakai ori ya seperti itu. Tapi ketika mereka pakai ori, lumayan kan mereka, bener? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Siapa yang dapat apes? Marco Bes. Kenapa? Jadi dia bilang kayak gini, saya itu sebenarnya memang mengalami beberapa kali front lock. Jadi ban depannya itu terkunci, tapi saya selalu berhasil mengatasinya. Nah, ketika saya sebelum crash itu saya memang mengalami front lock, tapi saya berhasil merilis. Karena saya sudah rilis dan saya kesedot sama Pecco Bagnaia, jadinya lebih cepat. Karena saya merasa lebih cepat hasil kesedot sama Pecco Bagnaia, saya ngerem lagi. Tapi di situ udah nggak bisa. Jadi ditanya apakah kira-kira karena tekanan ban, dia bilang bukan. Sepertinya karena ban saya lebih aus, cepat aus. Terus ditanya kan banmu sama dengan Pecco Bagnaia? Dia bilang ini lumayan dinotis, dia bilang ya memang kadang-kadang ada beberapa ban yang lebih cepat aus daripada yang lain. Dia sambil ketawa. Itu artinya dia notice bahwa dia dapat ban apes. Jadi dia bilang ya udahlah ya emang gua lagi melakukan kesalahan aja mungkin. Jadi memang dia itu mengakui bahwa meskipun ban mereka sama dan sama-sama Ducati, kadang-kadang dia bisa malah menyaingi Pecco Bagnaia. Kalian bisa lihat di Assen kemarin, memang dia bisa menyaingi kalau sama-sama bannya. Tapi di Silverstone dia bilang, sepertinya ban saya udah terlanjur habis. Jadi ditanya, kan kompon lu sama dengan Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang, ya memang meskipun kompon sama ada ban yang lebih cepat aus daripada yang lain. Sambil ketawa, jadi dia udah ngerti kena ban apes. Jadi ya seperti itulah. Buat yang nanya di Q1 kenapa si Quartararo paling belakang, dia emang beneran hilang mood. Jadi dia bilang ketika saya keluar, saya itu melakukan kesalahan dan hampir crash, saya mematikan motor, saya balik ke pedok, udah nggak keluar-keluar lagi, emang udah beda mood. Jadi dia bilang ini memang adalah hari yang ya saya punya hari yang lebih baik dari ini. Dia nggak bisa bilang juga hari yang buruk, tapi dia bilang saya punya hari yang lebih baik dari ini. Nah di race minggu, ya meskipun dia pakai ori, dia sendiri bilang, ya secara keseluruhan memang lebih baik daripada sprint race kemarin dan lebih bagus dari ekspektasi saya sepanjang akhir pekan. Tetapi percuma kalau kita ngebahas ini gara-gara aero. Tetap mesin adalah penyakit utamanya. Percuma mau gonta-ganti aero, kan dia pakai aero baru tuh. Ada yang nanya apakah gara-gara aero, jadi dia bilang meskipun aeronya bagus, mesin tetap jadi masalah. Oke, kalau kalian dengar suara berisik di belakang itu berarti lagi hujan. Yang menarik adalah apa yang terjadi antara Enea Bastianini dan Tuan Putri Jeroen Rakor Marc Marquez. Jadi ini kayaknya agak-agak terbawa dari Assen kemarin ya kan? Jadi ceritanya kan si Jeroen Rakor pakai ori nih, jadi udah bisa bersaing lah di depan. Nah bersaingnya sama Enea Bastianini yang juga sedang dalam pembuktian bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik di atas Desmo GP 23. Karena kan kemarin waktu di Assen dia bilang gini, kondisi saya saat ini memang sudah 100%. Cuman masalahnya adalah bahu saya masih lumayan sakit. Tapi saya yakin begitu kita sampai di Silverstone, saya sudah bisa 100% dan saya sudah bisa bersaing dalam kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi kedua orang ini sedang dalam masa pembuktian. Yang satu baru
pulang dari ya kondisi mental yang lagi nggak terlalu bagus. Kalau kalian dengar podcast kemarin-kemarin udah gue bilang agak-agak tergoncang kondisi mentalnya. Nah sementara Enya Bastian ini memang sedang dalam proses pembuktian. Nah keduanya ini sedang berusaha membuktikan di race minggu Silverstone kemarin. Jadi meskipun pakai ori, jurun rakor ya udah gue bilang karena kan masih ada basah-basah gitu, dia bilang lah. Jadi karena turun gerimis, gue tuh bawa motornya agak menginjak bagian trek yang basah. Oke. Nah, karena nginjak bagian trek yang basah, saya itu agak geol-geol. Jadinya untuk menghindari crash, saya masuklah ke kiri. Ke kiri apa ke kanan, gue lupa dia bilang. Nggak taunya si Enya Bastian ini yang juga nggak sempat ngerem. Apa sih? Sebenarnya bukan nggak sempat ngerem. Kalau menurut gue sih mungkin beda line. Yang satu lagi geol-geo, yang satu emang lagi lainnya. Sentuhan lah. Nah ini yang jadinya beda versi. Enya Bastian ini mencak-mencak. Karena kan yang duluan jatuh kan si Marc Marquez di tikungan 11, dia jatuh di tikungan 15. Tapi meskipun beda tikungan, dia tetap menuding itu kesalahan dari Marc Marquez. Jadi dia bilang, itu sepertinya gara-gara sentuhan dengan Marc Marquez deh, kayaknya ada yang salah dengan motor saya, jadinya saya nggak bisa mengendalikan diri. Begitu habis sentuhan sama dia, susah saya kendalikan motornya, jadi terlalu liar dan akhirnya saya crash. Sepertinya ada yang dibikin rusak oleh Marc Marquez. Nah, jurun rakor Marc Marquez as usual, nggak merasa bersalah. Jadi dia bilang, kayaknya nggak deh. Karena saya nggak merasa saya sentuhan sama dia, dan kalaupun itu sentuhan, sepertinya itu cuma sentuhan yang ringan banget. Nggak mungkin saya merusak sesuatu dari motornya. Dan habis itu kan saya crash. Dan dia crashnya di mana, sentuhannya di mana. Karena kan tikungannya tikungan 11, dia crashnya tikungan 15. Itu kan beda 4 tikungan coba. Jadi kalau memang ada yang salah ya paling nggak crashnya di tikungan selanjutnya. Bener nggak sih? Jadi ya Marc Marquez nggak merasa bersalah, kayaknya itu bukan salah saya deh ya. Tapi secara overall, meskipun dia akhirnya memperpanjang rekornya, nggak finish lagi-lagi musim ini tuh nggak pernah dia finish di hari Minggu. Tapi kali ini dia merasa sepertinya lebih baik deh. Kondisi mental saya lebih baik dan saya lebih bisa mengendalikan diri. Sempat terpancing untuk sedikit gerasak-gerusuk, tapi akhirnya saya bisa kembali ke oke, lu anggap aja lagi FP4. Lebih mengendalikan diri. Jadi kalaupun crash, secara overall semua berjalan dengan apa yang saya targetkan menurut dia. Jadi dia crash itu lebih karena dia nginjak pet basah di track, bukan karena dia gerasak-gerusuk atau apa gitu. Dia soalnya berjanji pada dirinya sendiri untuk mengendalikan kondisi emosi dan mental dia selama balapan, dan itu yang dia lakukan. Bahkan di sprint race seperti yang gue bilang tadi, dia bilang saya sengaja balik ke belakang karena kalian lihat kalau dia di sprint race sempat dia balik ke belakang, itu sebenarnya katanya dia lagi nyari teman-temannya yang di Honda itu yang mana semua. Nah begitu dia dapat Mir, dia mundur di belakangnya Joan Mir, di belakangnya Papa Joan. Dia bilang saya sebenarnya lagi dalam posisi mode FP4 dan saya nggak berniat untuk gerasak-gerusuk, dan saya sengaja di belakangnya Papa Joan untuk melihat seperti apa kalau rider lain mengendarai Honda. Karena kami berjanji untuk sama-sama mengembangkan ini motor. Gitu sih katanya Marc Marquez. Apa kata Papa Yohan? Beda cerita, dia juga crash. Jadi kan selama ini dia itu absen panjang sejak Mugello, bener? Dia nggak pernah ngomong apa-apa soal Honda. Jadi begitu dia ngomong sekarang, ngomongnya nyelekit. Jadi dia bilang, saya ini nggak bisa menemukan apapun yang oke dari Honda saya. Nggak di traksi, nggak di akselerasi, nggak di mana-mana deh, nggak ada yang lumayan oke, nggak ada fitur yang diunggulkan. Jadi kalau menurut saya ini wajar untuk sedikit dikhawatirkan. Kenapa? Saya nggak masalah kalau misalnya ada rider Honda yang unggul sendirian, atau paling nggak dia mendominasi sendirian, atau dia di top 3 sendirian. Nggak masalah, asal ada. Masalahnya ini nggak ada satupun, jadi ada yang salah dengan motornya. Dan dia bilang ya mari kita sama-sama meningkatkan ini dari minggu ke minggu. Kita lihat seperti apa progresnya. Jadi ya kurang lebih begitulah. Itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.